Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan. Sabda Tuhan hari ini adalah kabar gembira bagi orang yang suka marah-marah. Yesus saja marah, masa aku enggak boleh marah gitu biasanya. Ini pembenaran bagi orang yang sukanya marah-marah. Tetapi mari kita mencoba merenungkan secara lebih mendalam supaya kita mengerti inti kenapa Yesus sedemikian geram terhadap situasi yang dihadapinya. Oleh karena itu, mari kita telusuri dalam 3 poin berikut. Ada 3, jadi jangan marah-marah dulu karena ada 3 poin, ini cukup lama. Yang pertama, perubahan cara berdoa. Setiap agama memiliki tempat ibadah, gereja, masjid, pura, wihara, dan seterusnya. Orang beriman yakin di tempat ibadah itu mereka dapat berhubungan dengan Tuhan secara lebih intensif. Kalau di rumah biasanya kan masih susah gitu ya. Kadang-kadang kalau misa online juga kan susah. Misa online sambil makan permen atau makan kerupuk itu kan bisa terjadi. Tapi kalau di tempat ibadah kan nggak boleh makan apa-apa. Itu artinya bahwa di tempat ibadah itu lebih intensif. Oleh karena itu sebagai Mesias, Yesus memperjuangkan tempat ibadah yang bersih dan layak. Dari tempat ibadah itu mesti lahir cinta kasih, bukan kebencian. Kedamaian, bukan perpecahan. Kebebasan, bukan pemaksaan. Kebenaran, bukan kepalsuan. Keadilan, bukan pemerasan. Kalau Anda nanti pulang dari gereja, baru sampai pintu sudah bertengkar dengan tetangganya, itu tandanya Anda belum beribadah. Baru ibadah kok sudah marah-marah. Nah, demi tujuan tersebut, Yesus ingin merombak bait Allah duniawi dan akan membangunnya kembali dalam tempo 3 hari. Fakta ini menunjukkan ia sendiri akan mati dan dalam 3 hari bangkit lagi. Dan hal itu berarti bait Allah bukan sekadar gedung, tetapi Yesus sendiri. Dalam kitab suci tadi jelas dikatakan yang dimaksudkan dengan bait Allah adalah dirinya sendiri. Maka apabila kita mengabdi Allah, ingin menjumpai Allah, ingin berhubungan dengan Allah, kita mesti beribadah dalam Kristus. Kristus adalah kediaman Allah, tempat suci Allah. Hanya dalam kesatuan dengan Dia saja kita akan bisa beribadah secara benar. Akibatnya adalah ukuran kesucian hidup kita bukan terletak dari jumlah-jumlahan seberapa rajin kita masuk gereja, tetapi seberapa mendalam kita bergaul dengan bait Allah yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus sendiri. Inilah poin pertama yang mesti kita renungkan supaya kita memiliki cara pandang yang baru. Kemudian yang kedua tentang pembebasan manusia. Di masa lalu, ungkapan bakti kepada Tuhan itu diwujudkan dengan persembahan binatang kurban atau uang. Sebagai tanda ketulusan, binatang itu tidak boleh cacat dan uang itu harus uang yang sudah disucikan. Maka di halaman bait Allah dijual binatang kurban, juga uang khusus yang dicetak oleh bait Allah. Dari situ muncul anggapan semakin bagus binatang kurbannya atau semakin banyak uang yang ditukarkannya, maka persembahan itu dipandang sempurna.
Namun hari ini semua itu dijungkir balikkan oleh Yesus. Bagi Yesus binatang kurban atau uang persembahan itu memang penting sebagai ungkapan. Namun orang tidak boleh lupa untuk beribadah di dalam Dia tadi. Oleh karena itu satu-satunya yang membuat persembahan itu menjadi pantas. Kurban binatang itu menjadi layak. Uang persembahan itu menjadi pantas apabila hati yang disucikan oleh pertobatan. Tanpa perubahan hati dan memiliki hati Kristus dalam bait Allah itu, persembahan menjadi nihil atau tidak berguna. Inilah cara ibadat baru yang akan melahirkan kebaikan dan cinta kasih. Orang tidak terpaku pada bahan persembahan itu, tetapi pada hati yang terus-menerus diperbaharui supaya memiliki hati Kristus sendiri. Sekarang mari kita lihat poin yang ketiga, apa itu persembahan hati? Kemarahan Yesus terjadi akibat bait Allah dijadikan sebagai sarang penyamun. Kata dan tindakan Yesus itu sudah ribuan tahun lalu dikemukakan dan telah berulang kali kita dengar. Pertanyaan penting untuk kita pagi ini adalah, apakah kata-kata yang telah berulang kali kita dengar itu secara pribadi atau secara kelompok telah mengubah hati kita sehingga memiliki hati Kristus atau tidak? Oleh karena itu saya ingin mengajak Anda semua untuk melihat sedikit fakta. Saya akan memberikan contoh fakta. Fakta pertama berangkat dari data. Dari seluruh 68 paroki di Keuskupan Agung Jakarta, paroki MKK, gereja MKK, paroki Meruya, itu selalu juara. Juara apa? Juara dalam anggaran Paskah Natal. Kemudian menjadi sebuah pertanyaan. Jangan-jangan kita ini, gereja Katolik MKK ini, suka penampilan yang wow. Karena kita punya uang. Paroki mata air bukan paroki air mata. Maka kita berusaha memuaskan mata kita. Supaya kita ini terlihat wow di depan banyak orang. Di depan gereja-gereja di seluruh KAJ ini. Karena selalu begitu. Anggaran Paskah Natal selalu juara di tingkat dari 68 paroki ini. Pertanyaan ini sebenarnya mesti penting untuk kita sadari. Sehingga setiap panitia Natal Paskah itu mesti berpikir tentang kehidupan dan bukan tentang anggaran. Contoh yang kedua. Ini sudah berjalan puluhan tahun. Tapi hari ini saya ingin menggugatnya. Semua yang ada di sini pakai bayar. Kalau Anda mau nikah, harus gedung gereja ini disewa. Mau pakai ruangan, harus bayar. Jangan-jangan kita ini telah menjadi gereja materialistik. Ada uang Anda boleh pakai, enggak ada uang sorry saja. Kalau Anda ingin mendapatkan keringanan keuangan, pergi ke ketua lingkungan approval di sana. Untuk menunjukkan bahwa Anda orang miskin. Persis seperti RT RW di dalam negara. Mari kita lihat, apakah begitu gereja itu? Seringkali kita mengalir begitu saja. Padahal Yesus mengatakan mesti memiliki hati yang penuh cinta kasih. Mungkin kita hitung-hitungan rugi dan untung. Tapi apakah gereja selalu berpedoman tentang keuntungan dan kerugian? Hari ini kita diajar untuk merenungkan tentang sabda Tuhan. Mengapa Yesus sedemikian gerang terhadap peristiwa bait Allah di halaman bait Allah itu.
Contoh yang ketiga, biaya program karya dalam setahun di paroki Meruya Gereja MKK ini adalah sekitar 12 M. Semua harus pakai uang. Bahkan untuk bayar seragam dipakai sendiri saja itu dimintakan anggarannya. Kita selalu ribut tentang anggaran ini dan itu, dikurangi atau ditambahkan dan seterusnya sampai kesepakatan 12 M itu. Kemudian orang seringkali juga berkata, iya ini harus dikeluarkan karena kita ini sudah kolektor. Loh, kolektor sebenarnya kalau kita pikir ya, kolektor ya. Kolektor itu untuk siapa? Kok diminta lagi itu ya? Katanya kolektor itu untuk Tuhan katanya ya. Jadi kalau misalnya mengajukan anggaran nggak dapat itu sudah emosi itu. Ini sudah kolektor loh Romo. Kok sekarang menganggarkan program ini kok nggak boleh ambil uang? Ya kalau gitu nggak usah kolektor supaya tidak ada keinginan balas dendam itu ya. Karena saya sudah kolektor, saya balas dendam untuk minta itu ya. Bahkan seragam pun atau sal pun dipakai itu mintakan itu untuk untuk anggarannya. Seringkali kita berpola selalu begitu. Kita ributnya itu seperti itu. Kita tidak pernah ribut apakah hati kita ini sudah sesuai dengan hati Yesus atau enggak. Kita ributnya itu tentang uang dalam gereja ini. Dan itulah sebenarnya mesti diperbarui. Apapun yang kita lakukan mesti dalam kerangka tujuan kita itu untuk cinta atau untuk diri sendiri. Oleh karena itu kesimpulannya adalah ukuran apakah yang sebenarnya kita pakai setelah kita mendengarkan suara Tuhan yang ribuan kali telah kita dengarkan itu. Kita mesti bertanya juga, apakah kita ini sedang bergelut untuk memurnikan hati yang melahirkan cinta kasih? Ataukah kita ini selalu sibuk membangun kemegahan gereja yang melahirkan ketidakadilan? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini adalah konsekuensi dari kita semua mengikuti Kristus. Tuhan memberkati.